Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya anak-anak? Saya harap mudah-mudahan sehat ya. Kali ini pada materi video kali ini saya akan membuat video seperti ini. Kan kemarin videonya nggak ada wajah saya nih, sekarang ada wajah saya. Jadi buat kalian yang belum tahu saya itu gimana sih bapaknya, Bapak Hilmi itu seperti apa sih? Nah ini saya orangnya. Mudah-mudahan dengan begini kita bisa saling mengenal, menyapa, dan mungkin kalau misalnya masuk, oh ini Bapak Hilmi, jadi kita bisa saling sapa gitu ya, salingsapa.com. Promosi. Oke, baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai desain grafis dan nirmana. Nah, mari kita lihat ke slide-nya. Nah, jadi yang akan kamu dapat di sini yang pertama adalah bisa menjelaskan dan menerapkan apa itu dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Yang kedua, bisa membuat desain menggunakan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Jadi kamu bisa jelasin apa itu desain grafis dan nirmana, kemudian bisa membuat desain berdasarkan ilmu desain grafis dan nirmana. Kita lihat selanjutnya, ini ada berbagai macam desain yang saya lihat, yang Anda lihat maksud saya. Desain Gojek gitu ya. Jadi kemudian ada ini masih Gojek gitu. Oke, kemudian ada ini apa? Dengan warna dominan itu warna pink gitu ya, warna merah muda. Harusnya kalian sudah bisa tebak gitu ya. Ini adalah, ini juga sama seperti yang ini ya. Kalau saya dilihat di sebelah sini ada Bukalapak gitu ya. Jadi ciri khas desain Bukalapak itu merah muda gitu ya. Sedangkan tadi Gojek warnanya apa? Hijau. Ini juga masih Bukalapak, lihat ciri khasnya itu warna merah mudanya masih ada di sini ya, walaupun sedikit gitu ya. Lanjut, Shopee ciri khasnya adalah warna orange gitu ya. Lalu apa sih desain grafis nirmana? Mari kita tanya si Mbak Google. Bukan Mbah ya, Mbak, karena suaranya suara Mbak nih. Mari kita lihat apa itu nirmana. Jadi begini guys, nirmana adalah penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Oke, kalau kata Mbak Google, nirmana adalah penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, apalagi nih, warna, ruang, dan tekstur menjadi kesatuan yang harmonis. Jadi apapun yang ada di desain itu, mau itu titik, garis, warna, bidang, tekstur, itu termasuk adalah nirmana gitu ya. Nirmana di sini juga bisa diartikan sebagai hasil imajinasi dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi yang mempunyai nilai keindahan. Jadi kalau ada desain 2 dimensi atau 3 dimensi yang punya nilai keindahan, itu bisa juga kita sebut dengan nirmana. Oke, bisa dipahami ya. Lalu tadi sudah disebutkan elemen-elemen nirmana itu ada, ini ada titik, ada garis, dan ada bidang seperti itu ya. Kemudian ini saya skip aja. Bagaimana menyusun nirmana yang baik gitu ya. Jadi desain itu dikatakan sebagai desain yang baik atau elemen nirmana yang baik apabila memenuhi syarat-syarat seperti ini. Mari kita lihat ke slide-nya. Yang pertama, perhatikan proporsi. Ini ada contoh ilustrasi proporsi gitu ya. Yang sebelah kiri ini ada good proportion, jadi proporsi yang baik, dan sebelah kanan adalah bad proportion. Di sini ada penjelasan equal division creates monotony. Jadi apabila setara gitu, divisinya setara, maksudnya setara divisinya itu begini, yang atas 50%, yang bawah 50%, jadi sama-sama 50%, malah membuat desain itu monoton gitu ya. Tapi ada kalanya division to unequal creates of lack of harmony. Jadi komposisi atau proporsi yang justru tidak terlalu berlebihan itu, tidak sama, misalkan katakanlah ini 70%, ini 30 ya, atau misalkan 80%, ini 20%, malah tidak harmoni gitu, tidak harmonis gitu ya. Kan kalau kita mau berkawan, kalau tidak harmoni rasanya tegang gitu ya. Baru datang ke sekolah karena kita tidak dekat dengan teman kita, tidak harmoni, itu akhirnya pembelajaran jadi tidak menyenangkan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ini sebagai gambaran contoh harmoni, itu di sebelah kiri ada good harmony dan sebelah kanan ada lack of harmony. Jadi the shape of one part of solid fit the shape of its adjoining elements gitu ya. Jadi bentuk suatu bagian itu harus fit gitu ya, cocok gitu dengan bentuk yang
menggabung dari elemennya. Jadi misalkan gini, kalau sebelah kanan kita lihat kita asal-asalan gitu ya dengan bagian luarnya, jadi bentuk dalam dengan bentuk luarnya tidak serasi gitu ibaratnya. Jadi kalau misalkan kalian nih nanti punya teman atau punya kawan tapi ternyata tidak serasi gitu, misalkan kita berangkatkan kerja, saya bikin desain ini tugas kelompok, itu tugas di kelompok saya, misalkan saya bikin tugas kelompok ke kalian bikin desain apa, kemudian tidak ada komunikasi nih dengan teman sehingga miskomunikasi gitu ya. Kita maunya desain mobil tapi dia malah desain beca gitu, jadi itu namanya lack of harmony, nggak cocok, itu nggak serasi gitu ya. Itu sebagai gambaran. Oke, setelah tadi pertama apa proporsi, yang kedua ini adalah balance atau keseimbangan. Nah, ini sebagai ilustrasi balance atau keseimbangan. Jadi tidak harus 50/50, tapi bisa seperti ini. Nah, ini juga bisa miring tapi balance gitu ya. Jadi kita dengan balance atau keseimbangan ini memang butuh pengalaman dalam mendesain gitu. Jadi setelah berkali-kali kita mendesain, kita mendapatkan masukan, kritikan gitu dari para customer ataupun dari rekan-rekan sesama desainer, kita jadi lama-lama bisa tahu keseimbangan yang baik itu seperti apa di dalam desain kita. Ini contoh keseimbangan ya, ini menggunakan teknik namanya apa gitu. Jadi ada tekniknya, kalian bisa searching ya, saya lupa nama tekniknya. Jadi dia menggunakan pola-pola lingkaran kemudian jadikan sebuah desain sehingga desain itu menjadi seimbang gitu ya, atau balance. Yang pertama apa? Proporsi, yang kedua adalah seimbang, balance. Yang ketiga adalah kontras atau clarity atau kejelasan gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. Yang sebelah kiri maksud saya ini. Desain ini menjelaskan kejelasan gitu. Jadi kalau kalian punya desain, kalian mendesain, kalian tuh harus bisa bedakan apa itu background, apa itu foreground gitu ya. Background adalah gambar atau latar belakang gitu ya, sedangkan foreground adalah latar depan. Jadi contoh simpelnya seperti ini, kita lihat selanjutnya. Nah, ini better contrast and bad contrast itu ya. Jadi sebelah kiri adalah bad contrast, backgroundnya warna merah, foregroundnya adalah tulisan bad contrastnya. Jadi backgroundnya cerah tapi foregroundnya sama-sama cerah sehingga tulisannya sulit untuk dilihat, malah membuat mata kita sedikit sakit gitu ya. Sedangkan yang kanan backgroundnya gelap, warna hitam, dan foregroundnya adalah warna yang cerah, maka tulisan better contrast ini terlihat dengan jelas dan membuat mata kita tidak sakit untuk melihatnya. Oke, next. Nah, ini juga termasuk salah satu kontras gitu ya. Kalau dicetak mungkin masih bisa terlihat, tapi karena warna backgroundnya agak cerah berbanding dengan foregroundnya juga cerah warna putih, maka ini tidak terlalu baik dalam desain gitu ya. Yang baik itu seperti ini contohnya. Jadi backgroundnya gelap, foregroundnya cerah, atau dibalik gitu. Jadi jangan sama-sama background dan foreground sama-sama gelap, ataupun background dan foreground sama-sama cerah. Jangan seperti itu ya. Nanti membuat mata yang melihatnya itu sakit gitu, kasihan gitu ya. Apalagi kalau kalian buat iklan nih. Kalau iklan background dan foregroundnya sama-sama cerah atau sama-sama gelap, nanti tujuan dari iklan itu tidak tercapai. Misalkan kalian membuat iklan dengan tuliskan diskon 50%, tapi diskon 50% itu nggak kelihatan kan, percuma kalian desain seperti itu ya. Next, tadi pertama ada proporsi, yang kedua ada keseimbangan, balance, yang ketiga ada tadi kontras atau clarity, yang keempat ada penekanan. Ini salah satu contoh penekanan ilustrasinya. Jadi kita mau menunjukkan ke yang melihat desain kita itu, ini loh ada sesuatu loh di desain kita gitu, apa yang mau kita tonjolkan. Contoh utamanya seperti ini. Dalam desain ini, apa yang terlintas pertama kali di pikiran kalian? Silakan. Pasti buy one get one free gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena tulisan buy one get one free-nya itu dibuat di lebih besar gitu fontnya, kemudian dengan tambahan shape gitu ya. Jadi orang itu bisa langsung lihat seperti ini. Jadi ini loh yang mau gua tampilkan di desain gua gitu. Desain saya gitu ya, bahasa aja di gua lu. Jadi ini yang mau ditampilkan gitu. Jadi kalian kalau mau promosi makanan, apa yang mau ditampilkan? Jadi apa yang menarik pelanggan pertama kali, misalkan diskon 50%, diskon 70%, 80%, gratis beli satu gratis satu gitu. Itu yang kalian
tonjolkan. Jadi kalian gedein fontnya, kalian beri shape belakangnya, atau shape itu bentuk ya. Bahasa Inggris shape artinya bentuk. Ini misalnya shape itu ini bentuk seperti ini gitu ya. Oke. Seperti itu. Ini contoh lainnya seperti ini. Ini yang tonjolkan adalah tulisan 70%, sale 70% gitu ya. Jadi orang langsung, what, pertama kali lihat sale 70%, oh diskon 70%, apa nih? Baru orang itu lihat ke informasi selanjutnya. Up to 70% off, end of season, all favorite item in store and online. Jadi baru baca ke yang lainnya. Jadi orang itu harus baca yang tertarik terlebih dahulu. Jadi kita tekankan ke bagian yang paling membuat orang itu tertarik, baru nanti orang itu akan membaca informasi setelahnya gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Maaf, saya ulang. Yang pertama ada proporsi, yang kedua ada keseimbangan, balance, yang ketiga ada kontras atau clarity, dan yang keempat tadi adalah penekanan. Nah, yang kelima adalah pengulangan atau ritme. Ini contoh sebagai ilustrasi pengulangan gitu ya. Nah, ini juga termasuk salah satu ilustrasi pengulangan. Pengulangannya ada di mana? Pengulangannya ada di bentuk atau shape diagonal ini ada, tapi dikasih warna-warna yang berbeda, dan ada yang bolong-bolong gitu. Jadi ada yang bentuknya ada di isinya warna itu, terus ada juga yang hanya garis-garis aja, dan itu diulang-ulang gitu ya. Itu salah satu konsep nirmana juga gitu ya. Kan ada nirmana itu ada tadi titik, garis, bentuk, ruang gitu ya. Nah, ini juga termasuk dalam pengulangan gitu ya. Ini yang diulang-ulang itu adalah balok nadanya seperti itu. Oke, ini saya end aja. Aku akan coba ini nge-review. bisa. Nah, untuk mapel kali ini saya bikin note dulu. Ini kebetulan saya ada bukunya gitu ya. Jadi saya sempat contek dulu gitu ya. Nah, untuk sekarang sebagai latihan untuk kalian, jadi pertama adalah buatlah dua garis motif nirmana, dua buah motif grafis atau nirmana yang berbeda pada dua lembar kertas A4 yang berbeda. Jadi gini, saya ulang. Tugas hari ini buat apa nih? Dua buah motif. Jangan dua deh. Kasihan nanti nggak selesai-selesai. Satu buah motif nirmana pada kertas A4. Beri nama dan kelas. Dikumpulkan ke PJ Mapel. Lalu PJ Mapel kirim ke email saya di rozan.hilmiabdulhanif@gmail.com. Nah, kalau kalian belum tahu motif nirmana itu seperti apa, mari kita lihat di Google. Kebetulan saya sudah searching, nah seperti ini. Jadi kalau kalian ketik motif nirmana, nanti akan muncul motif-motif seperti ini. Itu ya. Ini motif garis, bidang, bentuk, warna gitu ya. Titik. Kalian boleh bikin seperti apa aja gitu. Atau mau kalau misalkan kalian kebingungan niru juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi tugasnya adalah di kertas A4 atau di kertas buku gambar boleh ukurannya A4, nggak usah besar-besar. Kalian bentuk motif nirmana seperti ini, kemudian jangan lupa beri nama dan kelas. Habis itu dikumpulkan ke PC kelas. Nanti PC kelas yang mengumpulkan semua tugas-tugas kalian dijadikan satu, dibentuk jadi RAR atau zip, baru dikirim ke email saya gitu ya. Oke, sekian untuk pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan bosan-bosan untuk ketemu saya ya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.